What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas, lo udah pada tahu iOS 17.2.1 yang resmi dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Update kali ini cuma perbaikan penting atau ada fitur baru? Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. Sebelum gue mulai videonya, gue mau informasin sedikit sama lo semua buat lo yang kangen banget sama leather case Apple. Nah, ini ada opsinya nih menurut gue. Leather case ini nih kualitasnya bagus banget, lo bisa lihat sendiri tuh ya. Ini adalah leather case dari More Indonesia dan keren banget, buttonnya empuk, full cover semua. Lo bisa lihat sendiri, action button aman, volume atas, volume bawah aman, bagian kamera juga tercover, lo bisa lihat sendiri, dan bagian bawah full cover cuy. Bagian layar jangan ditanya, aman cuy. Dan ini ada 3 warna cuy. Yang sama gue ini warna orange, ini ada warna green, kelihatannya logo Apple-nya juga di situ. Bagian dalamnya seperti ini, dan ini sudah support MagSafe. Lalu ada juga warna black-nya. Nah, ini dia. Jadi ada 3 warna, kalian bisa sesuaikan kesukaan teman-teman semua. Harganya murah, cuman 299.000. Dan kalau lo semua mau beli, gunakan kode diskon dari gue, ini kodenya, biar dapat diskon lagi. Oke, link pembelian dari description di bawah. Oke, kita mulai videonya. Akhirnya Apple resmi merilis iOS 17.2.1 dan tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 17.2.1, macOS 14.2.1. Lah, iPadOS sama watchOS kemana bang? Ya, nggak dikasih updatean untuk versi terbarunya, tapi ternyata Apple memberikan juga updatean untuk teman-teman pengguna iOS 16. Jadi beberapa hari lalu follower gua juga ada yang komplain di iOS 16.7.3 di sini. Nah, itu dia kasih tahu bug keluhannya ketika iPhone habis di restore atau di reset ulang, aplikasinya itu nggak auto install sendiri. Nah, kalau di downgrade ke 16.7.2 baru bisa. Mungkin solusinya di iOS 16.7.4 ini buat teman-teman iOS 16. Tidak hanya itu aja, adanya juga iPadOS 16.7.4 yang dirilis sama Apple gitu. Jadi itu adalah jajaran operating system Apple yang resmi dirilis hari ini atau tepatnya semalam dini hari tadi. Oke, pertama-tama gue mau ingetin, biasakan setelah update iOS, update juga version setiap aplikasi yang ada di iPhone. Caranya kalian tinggal pergi ke App Store, lalu di bagian App Store kalian pilih yang profil kanan atas, menunya kalian refresh saja, maka akan ada seperti ini nih kayak gua. Kalian tinggal update all aja biar ter-update versinya, karena setiap aplikasi itu terkadang mengikuti requirement iOS terbaru seperti itu. Oke, dan jangan lupa juga untuk membiasakan force restart iPhone-nya. Caranya, tekan volume atas, dilanjut volume bawah, lalu tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple, baru dilepas kayak gitu. Oke, kita mulai. Gua akan mulai dari build number terlebih dahulu. Build number itu adanya di bagian settingan. Kita pergi ke setting, lalu kita ke general, lalu kita ke about. Di bagian about kita pilih yang iOS version. Nah, ini adalah build number yang ada pada iOS 17.2.1. Jadi ini adalah build numbernya. Lalu modem firmware-nya di sini untuk iPhone 15 Pro yang gue gunakan, modem firmware-nya di 1.22.05. Oke, kita lanjut ke pembahasan size update. Size update yang ada pada iOS 17.2.1 di iPhone 15 Pro gua, karena ini lanjutan updatean dari 17.2, maka size-nya kecil ya, cuman 240,6 MB saja. Ya sudah pasti, seperti sering gue katakan, kalau angka ketiga di belakang yang diupdate, bukan angka keduanya, ini kan ada 3 angka, 17.2.1. Kalau angka ketiganya yang diupdate, berarti itu updatean minor aja. Lebih tepatnya, hanya perbaikan saja. Kayak gitu cuy. Lalu emang perbaikan apa aja sih yang diupdate di iOS 17.2.1 ini? Sebenarnya tuh perbaikannya nggak terlalu signifikan ya buat kita sendiri ya, jujur ya. Tapi kalau kita berkaca ke tahun lalu, gue juga sempat heran nih. Tahun lalu kalau nonton video gue sebelumnya, itu tuh 16.2 mentok, tidak ada 16.2.1 itu. Dan tahun ini Apple akhirnya merilis 17.2.1, dan itu menurut gue berbeda dengan realita. Tapi seperti Mac Rumor kabarkan, di sini kalian bisa baca kemarin pagi tuh ada berita itu bahwasannya Apple sedang mempersiapkan updatean iOS 17.2.1, dan akhirnya sekarang dirilis tuh updateannya ya. Di situ Mac Rumor menginformasikan bahwa
bahwasannya kenapa Apple merilis 17.2.1. Dikarenakan untuk sebagian pengguna itu mengalami keluhan ketika sedang mengatur aplikasi di home screen, aplikasi pesan tuh menghilang. Gue nggak tahu yang dimaksud di situ aplikasi pesan tuh aplikasi pesan Messenger atau notifikasi yang ada di home screen. Tapi intinya di situ yang gue tangkap isunya atau bugnya, beberapa pengguna di iOS 17.2 mengeluhkan ketika mereka lagi mengatur home screen di layar utamanya itu aplikasi pesan jadi menghilang. Padahal gue pun nggak mengalami ya di iOS 17.2. Tapi karena Apple memberikan updatean 17.2.1 perbaikan, jadi gue update aja kayak gitu. Dan kalau kita cek juga di release notes-nya, kalian bisa lihat Apple Security Release aja, lebih ke perbaikan security system. Dan bahkan di sini di menunya nih, tuh iOS 17.2.1 tidak ada berita apa-apa di dalamnya, cuman diinformasikan available for iPhone XS hingga paling terbaru. Dan untuk iOS 16-nya, untuk teman-teman pengguna device Apple yang tidak support iOS 17, di sini juga Apple memberikan hal yang sama kayak gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke perbaikan Apple Security Update aja, nggak ada perbaikan yang lain sih. Sampai saat ini pun gue nggak ada keluhan sama performance, dan itu udah gue jelasin di video sebelumnya di iOS 17.2. Setelah 3 hari update, gue cuman keluhin ke aplikasi Instagramnya, tapi itu murni aplikasi Instagram, bukan iOS-nya gitu. Sejauh ini untuk performance tuh gue nggak ada keluhan sama sekali, tapi rasanya nggak afdol nih ngomongin performance kalau gue nggak benchmark iOS 17.2.1 ini. Oke, gue akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Ya, di sini gue sudah menggunakan aplikasi Geekbench. Lu bisa lihat sendiri iOS 17.2.1, prosesor 3,78 GHz dan memori RAM-nya 7,50 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu benchmarknya. Oke, ini dia untuk skornya. Single skornya di 2915 dan multicore-nya 7204. Ya, ini adalah skor saat gue menggunakan iOS 17.2.1 di iPhone 15 Pro gue. Dan overall menurut gue performance-nya aman-aman aja, masih nggak panas, dan menurut gue iOS 17.2 memang keunggulannya di situ ya. Performance-nya cukup baik meskipun 17.2.1 dirilis, itu hanya updatean perbaikan aja dan harusnya tidak berpengaruh sama performance apapun. Tapi kita nggak tahu nih 3 hari yang akan datang ataupun 1 minggu yang akan datang, ya kita lihat nanti aja ya. Oke, sekarang kita bahas baterainya. Baterainya gimana sih? 17.2 unggul banget baterainya, tapi saat ini gue sudah menggunakan iOS 17.2.1 dan gue berharap baterainya juga baik-baik aja. Dan sejauh ini memang aman-aman aja sih, nggak boros-boros banget seperti iOS sebelumnya gitu. Di era 17.1 tuh lumayan sih boros. Tapi kalau kita cek di sini activity baterai gua, ya kalian bisa lihat sendiri memang last charger itu di 80% limitnya. Memang gua limit di 80% aja karena langsung mau digunakan untuk video review ini 44 menit yang lalu lebih tepatnya. Tapi lu bisa lihat kegiatan gua ya, di sini aman dan di sini 80% doang, cukup padat, jadi lebih cepat habis. Tapi nggak apa-apa karena memang ini cuma sampai 80% aja. Dan saat ini ada di posisi ini, sepertinya saat ini masih jauh banget, ini masih 74%. Mungkin baru akan charger malam nanti ataupun tengah malam nanti gitu. Jadi ya sejauh ini sih aman-aman aja untuk baterai ya. Dan kalau kita cek ke baterai health di sini, baterai health gue masih 100% dan masih aman-aman aja. Kalau temen-temen ada yang habis update terus turun baterai healthnya, mungkin itu kebenaran turun aja. Lagian mau gimana lagi, baterai health itu memang pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi gue berharap nggak perlu kalian khawatirkan lagi ya baterai health turun, karena memang pasti akan turun gitu cuy. Oke, untuk baterai sejauh ini belum ada keluhan, tapi gue nggak tahu 3 hari yang akan datang atau 1 minggu yang akan datang mungkin akan gue bahas lagi. Sejauh ini sih sampai detik ini aman-aman aja untuk baterai di iPhone 15 Pro gue saat menggunakan 17.2.1 ini, karena memang updatean iOS ini hanya perbaikan saja, tidak ada fitur baru, tidak ada tambahan lain, cukup perbaikan aja. Lagian kayaknya karyawan Apple bakalan liburan juga akhir tahun ini. Lalu gimana bang? Apakah update aja iOS 17.2.1? Rasanya sih balik ke kalian masing-masing ya. Kalau rasanya kalian nggak terlalu urgent banget untuk update ke iOS 17.2.1 ini, ya nanti aja update-nya langsung ke iOS 17.3. Tapi kalau dirasa kalian urgent, ya update aja. Tapi gue balikin lagi ke kalian, kalau kalian mau langsung update boleh, mau update-nya nanti juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke? Ya mungkin itu aja kali ya, karena memang ini cuman update perbaikan aja, tidak ada update fitur baru atau apapun yang lainnya. Jadi yang nggak bisa dibahas lebih banyak lagi. Gue cuman kasih tahu sisi perbaikannya saja. Oke? Mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.